komik barbar berdarah-darah, seksual. Apalagi yang bisa menggambarkan komik ini ya? Dewasa, seksual, kekerasan. Pokoknya bukan buat bocil dah. Halo lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas komik ini, Chainsaw Man Volume 1 yang ditulis oleh Tatsuki Fujimoto. Ini agak kaget juga bisa terbit di Indonesia karena komik ini cukup dewasa. 17 atau 21 plus sih harusnya. Komik dewasa karena banyak adegan kekerasan seksual dan brutal dan darah-darah dan macam-macam lah. Dan harusnya kena sensor juga beberapa bagian di komik ini. Itu yang bisa gambarkan untuk awal komik ini. Nah, komik ini bercerita sendiri tentang seorang karakter bernama Denji. Di dunia fantasi komik ini ada namanya iblis dan pembasmi iblis. Iblis muncul di saat aura negatif dari orang-orang, ketakutan orang-orang terhadap sesuatu. Misal, gue kasih contoh. Gue takut sama truk karena bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, nanti ketika ketakutan dan aura negatif dari manusia itu terkumpul kuat dan besar, sosok iblis akan muncul dan iblis tersebut membentuk semacam truk. Jadi kayak ya agak aneh sih di dunia fantasinya, agak nggak masuk akal tapi masuk akal. Iblis berbentuk truk itu nggak masuk akal, tapi ada iblis ya masuk akal. Gimana ya? Bingung. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Dan ini adalah Denji. Dia adalah iblis gergaji. Jadi ceritanya dia punya rekan seorang iblis, bukan rekan, peliharaan gitulah, rekan, teman, sahabat, apapun menurut kalian. Si karakter satunya ini yaitu Pochita. Dia ini adalah iblis gergaji, tapi nggak kuat, nggak jahat, yang gimana-gimana. Sosoknya ini kayak anjing, tapi kepalanya itu berbentuk gergaji gitu, ada gergajinya, seperti yang ada di cover. Nah, suatu hari Denji ini mengalami kesialan. Dia akhirnya meninggal dan si Pochita, iblis gergaji ini mengorbankan dirinya, memberikan jantung iblisnya kepada Denji agar Denji bisa hidup lagi. Dan akhirnya jadilah ini Denji, Chainsaw Man. Dia menjadi manusia iblis gergaji. Kalau lebih kayak gitu latarnya. Dan akhirnya di sini Denji itu memperoleh pekerjaan untuk membasmi iblis karena dia udah punya kekuatan kan. Jadi dia bisa bertarung gitu. Dan kekuatannya lumayan keren juga sih. Ya, kurang lebih backstory-nya kayak gitulah. Dan ya, kisahnya pun dimulai di buku satu ini. Menurut gue, kisahnya antara masuk akal dan gak masuk akal seperti di awal. Gue percaya, wah mungkin iblis masih oke lah. Karena iblis, malaikat itu ada dalam kepercayaan. Tapi kalau bentuknya udah kayak gergaji, truk, kelelawar, anjing, tapi kepalanya gergaji, agak mulai aneh ya, agak menyimpang gitu. Nah, terus di sisi lain yang gue komentari adalah komiknya komik dewasa, jadi nggak cocok untuk semua orang dan komiknya berdarah-darah. Jadi adegan kekerasannya banyak, di mana ini si karakter utama bertarung melawan iblis. Dia memotong iblis ya pakai gergaji gitu karena tubuhnya ada muncul gergaji gitu di tangan dan di kepala. Dia memotong-motong. Jadi kayak berdarah-darah, organ, ya banyak hal lah. Jadi pasti nggak bakal cocok untuk kebanyakan orang. Disarankan untuk pembaca dewasa aja gitu. Dan ya untuk orang dewasa juga belum tentu semuanya cocok gitu. Dan secara art gue agak kurang sreg ya. Soalnya banyak polos gitu loh, banyak kosong gitu, nggak ada apa-apa.
Walaupun ada satu dua yang ada backgroundnya kayak ini rerumputan, tapi belakangnya kayak sebenarnya itu kayak hutan tapi gak digambar. Dan ketika kayak gini harusnya di bawahnya rumput, tapi nggak konsisten jadinya gambarnya gitu. Kurang aja jadinya. Tapi di adegan lain digambar dengan detail, hutannya kelihatan, rumputnya kelihatan. Jadi kayak ya oke lah. Dan ya dari sisi sadis-sadisnya kayak gini nih. Tuh. Iblisnya dipotong-potong, berdarah-darah, muncrat-muncrat. Ya walaupun cuma hitam putih ya, tapi ketahuan lah itu darah gitu. Ya dan lumayan seksual komiknya. Komentar gua karena iya, si karakter utamanya ini cabul. Mau gue bilang cabul aja gitu kan. Kayak gini deh. Keinginannya itu kayak hal-hal, maksudnya sepele, realistis, tapi entah bakal cocok untuk pembaca di Indonesia atau enggak, tahu juga. Jadi ini nih, nyimpen majalah, nemu majalah porno disimpan, kepengen megang tete orang, tete cewek, banyak lah kejadiannya. Pengen dicium, apa, si karakter utamanya nyeleneh lah. Dan karakter lain juga nyeleneh gitu perilakunya. Dan ya mungkin minusnya gue agak kurang suka dengan gaya gambarnya. Logika ceritanya antara bisa jadi masuk akal dan gak masuk akal. Karena menurut gue fiksi-fiksinya sebuah cerita harus masuk akal gitu loh. Ada sebab dan akibat. Misalnya dunia fantasi X, ada naganya terbang, dan di sana ada kemampuan sihir. Orang melawan naga dengan sihir, tapi setelah membunuh sihir, orang bisa memperoleh kekuatan baru. Oh, ternyata naganya punya inti sihir gitu yang bisa orang atau penyihir ambil dan menjadi kekuatannya. Jadi masuk akal gitu loh. Ada inti sihirnya itu diperoleh dari energi sihir alami yang ada di dunia gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi logis gitu. Tapi kayak gini, ada iblis, oke, gue percaya. Tapi kalau bentuknya kayak gergaji, kelelawar, truk, lendir, knalpot yang orang-orang takut dengan udara jelek, udara busuk. Ada juga yang iblisnya bentuknya senjata, pistol, macam-macam. Jadi kayak secara logis itu agak kurang masuk. Itu sih komentar gue terhadap ceritanya. Ya, gue bisa tahu orang-orang menyukai cerita ini karena, atau komik ini itu karena ceritanya yang seru, menyenangkan karena penuh action. Manusia bertarung melawan iblis gitu. Iblisnya macam-macam, bervariatif. Kekuatan mereka unik-unik jadinya. Tapi world buildingnya masih agak lemah, kurang kuat gitu menurut gue. Itu sih. Itu. Ini baru volume 1 ya. Mungkin nanti di volume-volume berikutnya bisa ada penjelasan lebih lanjut. Jadi gue belum bisa komentari lebih, tapi itu opini gue sejauh ini. Dan itu review gue untuk Chainsaw Man. Dan gue paham juga kenapa orang suka komik ini. Karena adegan 18 plusnya. Karena hal-hal yang ada unsur-unsur 18 plusnya. Ya, itu salah satu. Nah, dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye.